wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih? Ya, mungkin beberapa udah kenal saya ya, pernah ngeliat saya di sini. Bu, Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa KKN Universitas Mitra Bangsa pada Fakultas SDM Sumber Daya Manusia. Maksud dan tujuan kami ingin melakukan kegiatan KKN dengan tema analisis program pengelolaan sampah terpadu terhadap kebersihan lingkungan dan pentingnya kesehatan masyarakat sekitar. Yang saya hormati panitia ketua KKN dari Universitas Mitra Bangsa. Dan selanjutnya untuk pemaparan kita langsung aja ya pada pembahasan pertama, yakni pemaparan terkait pemilahan sampah organik dan organik bisa disampaikan oleh rekan. Dan yang saya mau bahas yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik itu dari seperti kayak tumbuh-tumbuhan, kayak buah, sayur-sayuran. Ya mungkin ibu udah beberapa tahu ya, mungkin kita bisa sharing informasi kembali gitu. Sama kayak kayu-kayu gitu kan, itu yang bisa terdaur ulang dari tanah. Jadi kita bisa mengadakan kayak kayu di tanah bu, jadi ya betul sekali. Terus botol-botolan sama air mineral gitu ya, ada botol-botol mineral galon. Nah kita bisa olah jadi kayak sampah-sampah tersebut bukan hanya dibuang, tapi kita bisa jadi kayak karya seni. Jadi kayak saya juga dulu waktu di SMK pernah praktek dari tutup-tutup botol, gelas dikumpul-kumpulin waktu praktek di sekolah SMK. Saya kumpulin dari terminal dan pasar gitu. Saya olah lagi, saya tutupnya saya ambil, saya rakit lagi pakai tali. Jadi kayak tas buat belanja ya, mungkin belum tahu ya. Nah itu botol-botol yang buat bersih-bersih rumah tangga gitu ya, itu kan berbahaya sama obat nyamuk, itu juga berbahaya kan gitu ya. Jadi ada tempat khusus untuk menaruh dan membuang sampah-sampah tersebut gitu. Jadi bisa juga dikasih ke pelakor-pelakor yang tempatnya terjadinya kalau misalkan kita bakar sampah sembarangan. Ibu-ibu ya. Kalau ya bapak-bapak juga, ibu-ibu udah tadi ya, bapak dibakar. Ya terjadinya dampak kebakar yang kalau misalkan kita bakar sampah sembarangan. Yang pertama itu juga ada dua, yang menurut saya ya. Yang kedua, yang pertama kalau kita sebagai anggaplah saya sebagai orang tua ya bu, saya belum nikah. Anggaplah kita sebagai orang tua, kita bakar sampah sembarangan gitu ya, sampah apa aja. Mungkin kita tahu nih sampah organik non organik gitu ya. Kita bakar, kita pisahin, tapi kita bakarnya organik. Tapi anak kita, ya kan, melihat bakar ternyata dia bakar aja tuh. Yang penting sampah dibakar aja sama dia. Kan karena anak itu kan cerminan yang apa namanya, mencontoh yang meniru yang handal gitu. Kalau ibu-ibu bendahara yang handal gitu ya. Jadi gitu. Orang lagi kayak gitu. Jadi kalau kita bakar sampah sembarangan, nggak melihat anak kita kayak, oh nih nggak apa-apa nih sampah yang ini kita bakar aja. Mereka lagi main ternyata dibakar, ternyata ada bahan kimianya, akan membuat kerugian sendiri. Dan juga sharing juga saya tinggal di Kalideres, mungkin ibu pernah dapat berita kebakaran waktu di Danmobot, Mall Danmobot, itu dekat rumah saya itu. Dan untungnya rumah saya nggak kena juga. Dan itu akibatnya awal mulanya saya nyari dari sumber gitu. Saya juga tahu itu ketika pulang kerja, wah ini udah gede banget. Saya kaget gitu kan. Ternyata saya nyari informasi awal mulanya itu karena bakar sampah. Jadi di lapangan itu yang kalau ibu bilang beritanya itu di belakangnya itu ada seseorang yang bakar sampah. Emang udah tiap hari dia bakar sampah, cuman udah diingatkan jangan bakar sampah, akan takutnya terjadinya kebakaran. Bener aja. Ketika dia bakar sampah, anginnya besar, posisi anginnya besar. Kebakaran. Api yang puing anak kecil terbang-terbangan, kena minimasi terjadinya kebakaran. Kurang lebih seperti itu. Sharing dan informasi dari saya, mungkin bisa kembali ke Bang Adit. Terima kasih Bang Frans untuk menimbulkan berbagai penyakit. Yang pertama itu ada DBD.
Kalau DPD itu kan biasanya terdapat di lingkungan kotor, gitu. Banyak ada titik-titik nyamuknya. Kebetulan sini apakah semakin ada? Luar biasa. Kebetulan juga kalau dari saya Bu, solusi melakukan ada serah terima simbolis kepada ketua RW setidaknya untuk alat-alat kebersihan yang mungkin bisa berguna untuk wilayah Kelurahan Sukapura. ini buat pemilahan sampah organik non organik. Memang ada kegiatan. Dan saya yang bawa nyapu di rumah gue. Gak apa-apa Bu, dipegang sama ini aja. Iya, boleh ngaji. Ya, udah tinggal. Kemarin mah ramai di grup pada nanya giliran aja. Ada aja. Sini, Pak. Mau titip mana? Masuk Bu, masuk. Ayo Bu, duduk sebentar. Boleh saya tanya ya Bu, mungkin ada nggak sih Bu sekiranya dari sisi warga atau dari sisi ibu mungkin kan kalau kita kan ibaratnya lebih baik mencegah daripada sih terjadi, betul ya Bu? Iya, di situ. Apabila ada yang kena DBD, kita lihat dulu apakah kena di wilayah atau masalah lain. Karena kan ini sekolah, kita di rumah. Belum tentu di rumah, tapi kan banyak sih. Iya. Sebelum itu saya selaku MC mewakili rekan-rekan KKI Universitas Mitra Bangsa mengucapkan sekali lagi mohon maaf, beribu maaf apabila terdapat kata-kata ataupun ucapan ataupun tindakan yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nyambung.